Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk masih membahas tentang penggunaan kabel NDA. Jadi setelah sudah dibahas tentang pengertian daripada kabel NDA. Nah, sekarang kita masuk ke aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dalam kita menggunakan kabel NDA. Nah, itu yang pertama itu adalah untuk pemasangan tetap yang sifatnya permanen dan dalam jangkauan tangan, NDA harus dilindungi dengan pipa instalasi. Artinya jika kita memasang suatu jaringan instalasi listrik dengan menggunakan kabel NDA, di mana kabelnya tuh dapat dijangkau oleh tangan. Nah, itu kita harus menggunakan pipa konduit. Nah, seperti ini ya. Mungkin saya akan sedikit saya lihat di sini. Nah, ini ya kabel konduitnya seperti gini. Nah, ini kabel konduitnya yang biasa digunakan. Nah, ini ya. Nah, ini kabel konduitnya. Jadi kalau kita memasang instalasi dengan menggunakan kabel NDA yang sifatnya permanen, nah itu pertama harus menggunakan pipa konduit. Supaya apa? Supaya aman. Jadi dikhawatirkan karena memang yang namanya pipa kabel NDA ini memang dia memiliki satu isolasi, cuma memiliki satu isolasi. Ya, kalau terjadi gesekan atau benda tajam, itu akan dapat menyebabkan mudah sekali isolasinya ini akan menjadi koyak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya setrum ya, seandainya ada yang memegangnya. Jadi untuk yang pertama bahwa kabel NDA yang memiliki kabel instalasi yang menggunakan kabel NDA di mana kabel tersebut bisa dijangkau oleh tangan, nah itu harus menggunakan pipa konduit. Misalnya untuk kabelnya turun, kita memasang stop kontak ya. Masang stop kontak, kabelnya turun ke bawah. Nah, itu harus si kabelnya itu coba. Oke, saya lihatkan dari sini. Oke, saya share. Jadi misalnya ini stop kontak. Nah, ini kabel daripada ini kabel instalasinya. Nah, ini harus dipasang pipa. Ada harus pipa ya, supaya jangan sampai kesentuh. Nah, itu ini ya, ini dipasang daripada pipa. Itu yang pertama. Oke, yang kedua di sini, jadi di ruang lembab NDA harus dipasang dalam pipa. Contohnya apa? Jadi kalau kita memasang sebuah instalasi listrik di daerah-daerah yang lembab, nah seperti di dapur atau di WC atau di ruang pompa air yang sifatnya kelembapannya tinggi, nah itu diharuskan kita harus menggunakan yang namanya pipa konduit. Kalau seandainya kabel yang kita gunakan adalah kabel NDA, jadi dipasang semua jalur-jalur daripada kabel NDA ini harus dimasukkan ke dalam pipa konduit, khususnya untuk di daerah-daerah yang kelembapannya tinggi. Nah, karena memang saya ulangi sekali lagi, NDA ini memang isolatornya cuma satu. Nah, kalau seandainya yang namanya penghantar ini kan menghasilkan panas, sehingga apa?
jika temperatur udara di sekitarnya kelembapan, itu si isolasinya itu akan mudah rusak. Jadi tingkat daya tahannya itu akan menurun karena di situ ada terjadi lingkungan itu lembab, ditambah lagi panas yang ditimbulkan oleh penghantar itu, sehingga menghasilkan si isolatornya itu akan daya tahannya akan semakin menurun. Makanya untuk kabel NEA itu sebaiknya menggunakan untuk di daerah lembab itu dimasukkan ke dalam pipa konduit supaya aman, supaya aman ya, supaya tidak terjadi kerusakan daripada isolasi yang mungkin dapat menyebabkan setrum atau korsleting, ya. Oke. Yang ketiga, nah ya, NEA tidak boleh dipasang langsung menempel pada plesteran maupun kayu, tetapi harus dilindungi dengan pipa insulasi. Jadi untuk penggunaan kabel NEA, jadi kalau kita memasang instalasi perumahan, itu si kabelnya itu tidak boleh langsung menempel pada plesteran kayu. Jadi kita masuk kontak, kabelnya turun ke bawah. Nah itu tidak boleh. Kalau kita menggunakan NEA itu harus dimasukkan ke dalam kabel tersebut, harus dimasukkan ke dalam pipa konduit. Baru pipa konduitnya dicekak, baru masuk ke stop kontak. Nah itu ya rekan-rekan ya. Atau mungkin bisa ini bisa dilihat pada gambar berikut. Nah ini ya. Jadi ini si kabelnya, ini kabelnya. Ini kabelnya ya. Ini jaringan LED induknya. LED induknya nih. Nah ini kabel LED induk. Nah ini kabel. Nah ini harus dimasukkan ke dalam pipa konduit. Kalau kita menggunakan kabel NEA. Itu yang pertama. Kalau yang sifatnya permanen. Dan kabel NEA, oke, langsung ya ke berikutnya adalah nah itu yang kedua, kabel NEA ini tidak boleh jika kita kabelnya ini akan dimasukkan ke dalam dinding. Jadi kabel insulasi itu masuk pengen rapi, jadi dibobok si dinding batakonya ini dibobok, bata atau batakonya ini dibobok. Nah, terus kalau kita menggunakan kabel NEA itu tidak boleh dimasukkan ke dalam bobokan tersebut. Jadi harus dilapisi dulu dengan dimasukkan dulu ke dalam pipa konduit. Baru si kabel itu bisa masukkan ke dalam bobokan tersebut. Jadi kalau ada kita masuk instalasi yang kabel ini kita tidak ingin kelihatan, akhirnya kan kabel ini kita masukkan ke dalam bobokan yang akan kita masukkan kabel tersebut. Nah, kalau kita menggunakan kabel NEA itu si kabel ini tidak boleh masuk ke dalam bobokan tersebut. Harus dimasukkan dulu ke dalam pipa konduit, baru dimasukkan ke dalam lubang bobokan, baru diplester. Jadi kalau kita langsung memasukkan kabel NEA ke dalam itu tidak dibenarkan, tidak boleh, karena itu dapat menyebabkan semakin lama itu akan menyebabkan kerusakan daripada kabel tersebut. Karena sifat kabel NEA ini memang tingkat keamanannya kurang baik dibandingkan dengan kabel-kabel yang lain. Karena memang dari segi harga memang harganya murah, tapi kalau dari kualitasnya itu di bawah daripada kabel-kabel yang lain. Nah, itu ya. Itu bisa digunakan, cuma dia harus dimasukkan ke dalam pipa konduit. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah kalau dipasang di luar jangkauan tangan, misalnya di atas dek. Jadi kita memasang jaringan instalasi LED induknya ini kita masih menggunakan kabel NEA, artinya tidak di luar jangkauan tangan. NEA boleh dipasang terbuka dengan menggunakan isolator jepit atau isolator roll. Nah ini ya, mungkin saya dikit
Saya lihatkan gambarnya, isolator rollnya seperti apa. Nah ini ya, inilah adalah isolator roll ya. Nah ini ya. Inilah isolator roll. Jadi si kabelnya itu nanti dililitkan ke dalam. Ini mungkin kita bisa saya gambarkan. Ini contohnya ini ya. Nah ini ada LAN. Nah ini kita membuat LAN yang ada di atas. Nah di sini kita harus pasang isolator roll. Nah ini kalau misalnya ini pasanya, ini netral, sama juga nah ini isolator roll. Misalnya kalau ada 3, nah, di sini nah ini groundnya misalnya, nah itu juga harus dipasang isolator roll. Nah itu ya, itu jarak daripada ini kurang lebih sekitar 1 cm. Nah ini. Nanti kalau kita membuat lengkung di sini lagi, nah ini dipasang lagi isolator rollnya. Nah ini memang agak ribet ya. Nah itu ya, agak ribet ya. Nah itu kalau kita menggunakan pipa konductor kabel NIA itu untuk yang di atas deck itu kita harus menggunakan roll pipa, roll isolator roll. Nah itu ya yang telah saya gambarkan itu. Dan yang perlu diperhatikan di sini itu kalau rangka atap daripada sebuah rumah ini menggunakan atap dari baja ringan, itu lebih proteksi lagi bahwa si kabelnya itu harus dimasukkan ke dalam pipa konduit. Jadi kalau misal rangka rumah itu terbuat dari baja ringan, nah itu wajib hukumnya si kabel NIA ini dimasukkan ke dalam pipa konduit. Karena memang banyak terjadi kecelakaan itu akibat dari penggunaan kabel NIA yang tidak dilindungi oleh kabel, yang tidak dimasukkan ke dalam pipa konduit, sehingga apa? Terjadi luka pada kabel NIA ini. Nah itu sehingga dapat menyebabkan setrum. Jadi berarti artinya kalau memang luka sedikit berarti kena semua baja ringan. Nah biasanya ini apabila terjadi perbaikan konslet atau apa, nah ini biasanya si instalator ini tidak mengecek terlebih dahulu baja ringan tersebut, langsung naik. Nah itu dapat banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sehingga apa? Sehingga instalator tersebut ya kesetrum. Nah, bisa menyebabkan terjadinya kematian. Nah itu ya, itu yang perlu diperhatikan penggunaan daripada kabel NIA. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.